Oke, jangan kemana-mana. Ini videonya singkat. Kita akan bahas tentang jeleknya kartu kredit Hanes. Jeleknya seperti apa? Kita menemukan ada 9 kejelekan dari kartu kredit Hanes. Yuk, sebelum kamu termakan sama kejelekannya kartu kredit Hanes itu, simak video ini sampai selesai. Dan intro. Ini kartu kredit Hanes nih, yang warna ungu nih. Hanes Card, Hanes Credit Card, kartu kredit Hanes. Jeleknya seperti apa sih? Banyak yang bilang ini adalah pay letter yang ngaku-ngaku kartu kredit. Tapi kok bundling visa, dan punya kartu fisik. Oke, kita akan bandingkan dengan kartu kredit BNI ya. Ini masih apple to apple. Dan kita kasih disclaimer dulu, kita tidak bermaksud untuk membuli, bukan untuk mencari cacatnya dari kartu kredit Hanes ini, tetapi kita akan mengungkapkan fakta apa sih kekurangan dari kartu kredit Hanes ini. Oke, jangan di dalam video ini kita tidak disponsori oleh pihak manapun. Sip. Jadi yang namanya Hanes Card itu apa sih sebenarnya ya? Pay letter atau kartu kredit? Nih, langsung saja singkat, kita menemukan ada beberapa kekurangan dari kartu kredit Hanes jika dibandingkan dengan kartu kredit yang lain. Yang pertama nih, ini kartu tuh nggak bisa cicilan ya. Tidak ada skema cicilan. Yang ada itu cuman bayar minimum payment, atau bayar setengahnya, atau bayar lebih dari setengah, atau bayar full payment. Jadi untuk meringankan tagihan yang muncul, jadi cuman ada opsi min pay, lebih dari min pay, setengah, lebih dari setengah, atau kalau bisa dibayar full payment. Kalaupun ditransaksikan di marketplace juga nggak ada fitur cicilannya, nggak akan muncul. Dicoba payment di Tokped, di Oren, di marketplace yang lain juga sama, nggak akan muncul. Pakai invoice juga nggak akan muncul. Gestan juga nggak akan muncul. Ini tuh memang nggak ada fitur cicilannya. Lalu gimana kalau kita transaksikan di mesin edisi, dicolok ya, di swap? Sama, ini juga nggak muncul. Tidak akan ada penawaran cicilan, tidak bisa juga kalau kita mengajukan untuk dirubah ke dalam cicilan untuk transaksi dari Hanes Card ini. Nggak bisa, nggak ada. Sampai sekarang belum ada. Oke. Lanjut ya. Yang kedua nih, kalau mendekati tanggal jatuh tempo, ini kartu nih, ini kartu, itu nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai. Sisa limit yang ada itu nggak bisa dipakai. Contoh, kartu ini punya jatuh tempo di tanggal 2 Juli. Nah, sekarang kan tanggal 29 Juni ya. Bentar lagi. Nah, meskipun masih ada sisa limitnya, itu sisa limitnya nggak bakalan bisa dipakai. Mau online, mau offline, mau di marketplace, mau dicolok-colok, nggak bisa. Nggak akan bisa. Karena tujuannya untuk menghindari yang namanya limit bayar utang ya. Ini misalkan limitnya 5 juta, terus tagihannya 1 juta, kan masih ada 4 juta tuh. Hanes nggak mau mengambil dari 4 juta limit Hanes ini untuk menyelesaikan dari tagihan yang muncul. Kan bisa tuh diakalin guys ya. Tapi Hanes nggak mau, tidak bisa mendisable fiturnya. Meskipun limitnya masih ada dan kredit tetap terbaca lancar. Tidak bisa. Oke lanjut. Yang nomor 3 nih. Ini adanya skema biaya administrasi nih buat data burik, buat data yang sudah jelek. Jadi beberapa waktu yang lalu kita menemukan banyak case ya. Kok ini ditawari buat biaya administrasi? Saya sendiri pun sempat heran ya. Karena saya sama teman-teman di sini tuh nggak kebagian yang namanya muncul fitur biaya administrasi. Ya lucu ya. Di namanya orang utang kok malah harus bayar gitu. Kenapa nggak bikin skema potong depan aja sekalian 10%? Nggak bercanda. Intinya gini teman-teman. Tidak semua orang akan mendapatkan penawaran, kita sebutnya penawaran ya, karena tidak semua orang muncul fitur itu. Tidak semua orang akan mendapatkan penawaran biaya administrasi untuk mendapatkan limit dari Hanes Card ini ya. Meskipun sudah jelek sekalipun, itu tidak semuanya akan dapat. Tetapi kalau yang udah pasti dapat penawaran itu adalah udah pasti yang datanya jelek. Jadi kalau yang datanya bagus, nggak akan ada opsi itu tuh. Tapi kalau yang datanya jelek, ada kemungkinan akan mendapatkan penawaran biaya registrasi untuk mendapatkan limit dari kartu kredit Hanes. Kayak gitu. Wow. Ya karena dipikirnya mungkin BU kali ya. Ya mau aja bayar gitu ya. Tapi gimana sih ya? Biayanya 300.000, 500.000, 200.000 dapat limitnya nggak seberapa sih. Tapi kalau ngomongin nominal yang diterima masih tetap lebih banyak. Jadi peluang buat galbay itu tetap ada. Ups.
lanjut lagi ya. Yang nomor 4 nih. Tidak ada poin rewards atau miles. Nah, kalau kartu kredit kayak gini ya, pada umumnya yang konven, itu ada milesnya, ada poinnya, ada poin reward. Apa sih poin reward atau miles itu? Itu kayak semacam, ya poin ya, namanya juga poin. Reward yang didapatkan dari setiap kita melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit. Nah, poin reward itu buat apa? Bisa dipakai buat mengurangi annual fee. Karena terkadang syarat untuk menghapus annual fee atau biaya tahunan dari kartu kredit itu adalah dengan penukaran poin reward. Itu bisa tuh buat mengurangi tagihan. Bisa. Dan bisa juga dijadiin duit. Gimana caranya? Gampang, easy. Kalau ada teman-teman yang punya poin reward atau miles, bisa deh, boleh sharing untuk menjadikannya duit. Sip. Lanjut lagi, yang nomor 5 nih. Tidak ada kartu tambahan. Nah, nih. Kalau kartu kredit kayak begini ya, itu bisa mendapatkan kartu tambahan. Contohnya nih, misalkan si bapak punya kartu kredit, kemudian ingin memberikan kartu kredit kepada anaknya atau pasangannya, yang penting masih dalam satu kakak, ya. Yang penting masih dalam satu kartu keluarganya. Itu bisa mendapatkan sharing limit dari kartu utama, dari kartu si bapaknya ini. Misalkan kartu bapaknya 10 juta, si anaknya mau dikasih limit 2 juta, 3 juta, 4 juta, berapa? Bisa. Nah, nanti tagihannya akan ngikut ke billing tagihan kartu utama. Jadi akan terbaca tagihan kartu kredit tambahan. Gitu. Sip. Lanjut lagi. Yang nomor 6. Tidak bisa tarik tunai di mesin ATM. Nih, kalau kartu kredit biasa ya, apapun jenisnya, apapun banknya, konven, bahkan yang syariah sekalipun ya, itu kalau dicolok di mesin ATM, bisa tuh ngeluarin limitnya. Bisa banget diambil limitnya dengan menggunakan mesin ATM. Cuman ya hitung-hitungannya lumayan ya. Biaya administrasinya lumayan. Pokoknya 3% atau minimal 150.000 tergantung mana yang lebih besar dari angka tersebut. Nah, kalau konvensional itu bisa. Tapi Hanes ini dicolok di mesin ATM, dia nggak bisa. Nggak bakal tuh. Disable menunya. Jadi kartu kredit tetap bukan. Oke, lanjut lagi. Nah, next, tidak bisa untuk transaksi top up e-wallet. Nah, nih. Ada banyak platform yang bisa kita pakai untuk memindahkan limit kartu kredit ke e-wallet. Ada banyak. Pokoknya ada ya. Kalau jenis kartu kredit yang lain itu bisa. Yang konvensional itu bisa. Tinggal dikonversi saja untuk top up atau transaksi e-wallet itu bisa. Cuman ada batasannya saja. Lanjut lagi. Tidak bisa untuk transaksi kripto. Contoh misalkan kita mau deposit Bitcoin atau Ripple atau Stellar di platform Indodax. Ini pakai kartu kredit bisa, ya, bisa. Tapi kalau menggunakan Hanes, meskipun katanya jaringannya Visa, ngakunya kartu kredit, dia tidak bisa. Tidak bisa, tidak mau, nggak akan bisa. Lanjut lagi, next. The last, yang terakhir. Apa sih jeleknya kartu kredit Hanes ini? Dia tidak bisa dipakai untuk transaksi trading. Nggak bisa buat depo. Nggak bisa. Deposit trading loh ya. Tidak bisa. Nah, kalau kartu kredit biasa, apakah bisa? Bisa. Kita pernah bikin videonya bagaimana cara deposit di FBS dengan menggunakan kartu kredit BNI. Dan itu bisa. WD-nya nanti masuknya kemana? Ke kartu kredit juga. Sama. Gitu. Tapi kalau Hanes, dia tidak bisa untuk transaksi di aplikasi trading, apapun platformnya. Mau itu yang trading meja atau yang trading apapun itu namanya lah. Itu nggak bisa. Misalnya MT4, misalnya ada lagi IQ option, misalnya ada lagi apapun itulah namanya. Ya, kita banyak. Tapi ini nggak bisa intinya. Tapi kalau kartu kredit itu yang konven itu bisa. Hampir semua bank itu bisa. Ya, memang bisa. Tapi kalau Hanes itu nggak bisa. Oke, jadi seperti itu jeleknya kartu kredit Hanes atau kekurangan dari kartu kredit Hanes. Jadi gimana? Masih tetap mau pakai kartu Hanes? Oke, jadi seperti itu. Dan mudah-mudahan kedepannya kartu ini bisa membuka fitur seperti itu. Jadi gimana sih ya? Ini sebenarnya pay letter atau kartu kredit? Oke, that's back to you. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye. Sebentar. Kita akan bikin juga video lanjutannya nanti kelebihan kartu kredit Hanes dibanding kartu kredit bank yang lain. Jadi kita tidak menilai sepihak ya. Sip. Bye-bye.